Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan kebajikan-kebajikan. Satu diantaranya adalah menuntut ilmu, apalagi dilakukan setelah kita bersama-sama sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semuanya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Saya masih melanjutkan pembahasan atau pengajian surat Yasin, yaitu ayat 77 sampai 78 yang kemarin sudah kita bahas sebagian. Di mana dalam ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteks ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah ingin membantah, yaitu pemahaman orang-orang musyrik, pemahaman orang-orang kafir yang mereka menyatakan mustahil tulang-tulang kita yang sudah rapuh, tulang-tulang kita yang sudah hancur, tulang-tulang kita yang sudah remuk, kok bisa hidup kembali. Padahal apa yang ingin Allah sampaikan dalam ayat-ayat ini, bahwa jangankan tulang-tulang yang masih ada bekasnya, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mampu mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Dari tidak ada menjadi ada, itu Allah mampu. Contohnya siapa? Contohnya kita. Kita 100 tahun yang lalu tidak ada. Tidak ada Pak Nurdin, Pak Kamsi, tidak ada Pak Yitno, tidak ada Mas Yanto, tidak ada. Bapak-bapak semuanya tidak ada 100 tahun yang lalu. Sama sekali tidak ada. Nah, Allah mampu mengadakan dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Nah, itulah yang harusnya menjadi bahan renungan atau bahan pemikiran. Kalau dari tidak ada menjadi ada saja Allah mampu, apalagi sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Nanti dimatikan,
kemudian diadakan lagi, itu bagi Allah sangat mudah. Masih ada sisa-sisa tulang, apakah tulang tengkorak, apakah tulang rusuk, apakah tulang belakang, apakah tulang ekor. Dalam salah sebuah riwayat saya pernah baca, nanti semua tulang-tulang hancur, yang tersisa tinggal tulang ekor. Dan nanti itu dihidupkan kembali. Jadi Allah menghidupkan kita itu dari tulang ekor, karena semua sudah hancur Pak. Usus hancur, daging hancur, hancur semua. Menjadi unsur-unsur molekul tanah. Ya, menjadi unsur-unsur molekul tanah. Yang itu entah bertaburan kemana. Nanti Allah kumpulkan kembali. Ya. Dan Allah menemukan manusia itu dari tulang ekor itu percis seperti Allah menumbuhkan biji-bijian yang kita tanam, menumbuhkan kedelai, jagung, padi, seperti itu. Nanti kita menjadi manusia yang utuh. Bahkan ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Ya, jadi kitab Musnad itu kitab hadis kumpulan Imam Ahmad, namanya Musnad. Dari Bushr bin Jahash, ia berkata pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah di telapak tangannya, meludah, ya, meludah di telapak tangannya, meludah. Kemudian meletakkan jarinya di atas telapak tangan itu. Jadi jarinya diletakkan di atas telapak tangan yang tadi ada ludah, ya, diletakkan gini. Lalu bersabda, Yaqulullah ya ibna Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi hatta idza sawaituka wa adaltuka wasyaita baina burdaika walil ardi minka wa idun fajama'ta wa mana'ta hatta idza balaghatit taraqi qulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Ingat Pak ya, tadi di tangan Rasulullah ada ludah, kemudian jarinya ditempelkan begitu, kemudian bersabda. Ini hadis qudsi Pak ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ya, wahai manusia, mengapa engkau menganggapku lemah? Mengapa kamu menganggap Allah itu lemah? Mengapa engkau menganggap Allah itu lemah? Allah tidak mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur. Mengapa engkau menganggapku lemah, padahal akulah yang telah menciptakanmu dari seumpama ini. Jadi, yang ludah yang ada di tangan ini, Allah ingin menyatakan bahwa kamu dulu diciptakan dari air seumpama ini. Ya, dari air mani, dari sperma. Mengapa setelah aku sempurnakan kejadianmu dengan baik dan seimbang, sudah diciptakan dengan sempurna dari setetes air mani tadi, ya, sudah seimbang, mata dua, seimbang kan? Telinga dua, seimbang kan? Tangan dua, kaki dua, bisa berjalan dengan gagah, ya. Cuma kalau tangannya cuma satu, kaki cuma satu, mata cuma satu, telinga cuma satu, kan lucu, miring gitu loh. Nah, Allah sudah menciptakannya seimbang, bagus, gagah, ganteng, cantik. Mengapa setelah aku sempurnakan kejadianmu dengan baik dan seimbang, serta kamu dapat berjalan di antara dua jubahmu, bisa berjalan dengan gagah, tep, 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 ya. Tiba-tiba engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, tanpa memperhatikan asal usulmu dan keagungan penciptaanmu, ya. Setelah kamu bisa berjalan, sombong, ya,
disuruh sholat nggak mau. Ya. Ada salah seorang budayawan yang saya tidak perlu sebut namanya. Menurut pengakuannya dalam sebuah podcast, dia belum sholat dengan tertib. Belum sholat dengan tertib. Bahkan cenderung belum sholat. Ya. Kalau ya persis seperti yang diceritakan di sini, ya. Jadi kejadiannya sudah baik, sempurna, gagah, tinggi, tahu-tahu nggak mau sholat, ya nggak mau sholat. Menganggap sholat itu nggak penting, yang penting hatinya, ya yang penting hati. Daripada orang sholat tapi suka nyuri sandal, mendingan nggak sholat sekalian. Wah. Daripada sholat tapi kalau diajak bicara mencuekin, mendingan nggak usah sholat sekalian. Mendingan nggak sholat tapi kalau ada orang bicara dia memperhatikan, nggak nyuekin, ya. Kemudian nggak nyakitin tetangga, nggak nyuri sandal. Ya. Daripada sholat malah, jadi itu pikiran-pikiran yang ada di dalam otaknya seperti itu. Tiba-tiba engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Kamu timbun harta tanpa menafkahkannya. Dan cari harta sebaik-baiknya. Ya, biasanya yang namanya budayawan, artis, itu kan duitnya banyak. Ya, sekali tampil di televisi, tampil di podcast, tampil di konser, kan uangnya ratusan juta. Ya, apalagi kalau sudah jadi bintang iklan. Kalau sudah jadi bintang iklan, cukup begini saja, udah dapat uang. Ya, cukup begini saja. Bintang iklan, ya. Kamu timbun harta tanpa menafkahkannya dan kamu menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran, nggak mau sholat, itu menolak kebenaran, ya, menganggap sholat itu nggak ada gunanya, ya, menganggap saya juga nggak sholat juga ternyata saya baik kok, saya nggak sholat juga baik, ya, menurut anggapannya baik. Padahal dalam pandangan Allah, nggak sholat itu justru sebuah kejahatan. Kamu timbun harta tanpa menafkahkannya dan kamu menolak kebenaran hingga ketika ruh sampai di tenggorokan, ketika sakaratul maut, ruh sudah sampai di sini, tinggal dikeluarin dikit lagi, brol, ya, kaki sudah dingin, betis sudah dingin, paha sudah dingin. Karena ruhnya sudah jalan, tinggal dikit lagi di sini. Idza balagatit taraqi, sehingga roh sampai di sini nih, hulqum, tenggorokan. Barulah kamu berkata, aku akan bersedekah. Ya. Dia, malaikat stop dulu sih, jangan diteruskan, nyawaku dicabut, aku mau sedekah. Hartaku banyak, buat apa? Aku mau sedekah, biar aku selamat di akhirat. Bagaimana bisa ini bukan saatnya sedekah? Ya, bagaimana bisa? Artinya apa? Artinya dalam hadis ini, karena ini Allah berfirman, apabila ruh, nyawa sudah sampai di hulqum, maka pintu sedekah sudah tutup. Sudah tutup pintu sedekah. Bukan saatnya. Sedekah mestinya ketika kamu jaya-jayanya, kamu naik daun, kamu tampil di konser, kamu tampil di podcast, kamu tampil di televisi, kamu jadi bintang iklan, uangnya berlimpah ruah, rumahnya mewah, ada kolam renangnya, mobilnya bagus. Mestinya ketika itu kamu bersedekah. Bukan pada saat roh sudah sampai di kerongkongan. Bagaimana bisa ini bukan saatnya bersedekah? Hadis riwayat juga oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi
Hadis ini melengkapi ayat, ya, melengkapi ayat bahwa awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Oleh karena itulah maka surat Yasin menuntun kita agar kita selalu ingat kejadian kita. Ingat kejadian kita bahwa kita terbuat dari setitik air yang hina. Dan itu selaras dengan surat Al-Mursalat. Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Sudah saya terangkan bulan yang lalu kenapa dinamakan hina, karena keluarnya lewat jalur yang biasa dilewati najis, ya. Kemudian kami letakkan ia ke dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian setelah sperma itu bertemu dengan sel telur, kemudian menyatu, bersenyawa, maka Allah letakkan di dinding rahim, ya, dinding yang sangat kokoh. Faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim maklum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu 9 bulan 10 hari, kemudian lahir. Ini yang harus selalu kita ingat, bahwa itulah kejadian kita. Dan insya Allah kalau kita yang biasa ngaji, biasa taklim, mudah-mudahan kita tidak takabur dan tidak sombong. Karena selalu ingat, oh saya terbuat dari setetes air yang hina, saya tidak harus sombong. Nah, orang-orang yang sombong itu rata-rata lupa kejadiannya. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah hebat, sudah besar, duitnya banyak, badannya keker, kokoh, jarang sakit, duitnya banyak, sehingga lupa. Itu rata-rata seperti itu. Nah, ini hadis yang pertama. Nah, makanya di dalam tafsir ini disebutkan orang ini melupakan dirinya sendiri, bahwa Allah telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini juga untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang sudah mati, kemudian jasadnya dibakar jadi areng, jadi abu, tetap nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rajulan hadarahul mautu falamma Aisyah minal hayati awso ahlahu idza ana muttu fajma'u li hataban katsiran jazlan summa auqidu fihi naron hatta idza akalat lahmi wa khalasa ila azmi fam tuhistu fakhudhuha fadukhuha fadhurruha fil yam fafa'alu fajama'ahu Allah ta'ala ilaihi summa qala lahu lima fa'alta dzalik qala min khasyiatika faghfarallahu azza wa jalla lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pernah saya sampaikan juga, cuma belum dibahas, ya. Ada seseorang yang tengah menghadapi kematian, ada seseorang yang sedang sakaratul maut. Ketika ia telah berputus asa dari kehidupannya, ia berpesan kepada keluarganya. Pokoknya dia sudah tidak ada harapan lagi. Terus pokoknya saya ini kayaknya mau mati, ya. Akhirnya dia pesan sama keluarganya. Ya, entah sama istrinya, entah sama anaknya, nggak disebutkan di sini. Pokoknya berpesan, ya. Apa pesannya? Pesannya unik, Pak. Mungkin nggak ada lah di WK di sini, nggak ada pesan yang seperti ini, unik, ya.
Jika aku telah mati, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak pada jasadku. Nanti kalau aku sudah mati, sudah jadi jenazah, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Lalu nyalakan api padanya. Nyalakan api, ya. Jadi ini jasadku ditumpuki kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Hingga setelah api memakan dagingku, lalu merasuk ke dalam tulangku, dan aku pun menjadi arang, ambillah arang itu, tumbuklah dan sebarkanlah ia di lautan. Ya, jadi setelah aku dibakar, dagingnya kebakar, tulangnya kebakar, sudah jadi arang, kemudian arangnya itu ambil ditumbuk. Habis ditumbuk, ditabur di lautan. Ya, ditabur di lautan. Keluarganya pun melakukan pesan itu. Jadi keluarganya melaksanakan, Pak. Keluarganya melaksanakan amanat, wasiat, pesan dari si orang ini. Ya, setelah mati kemudian dikasih kayu bakar, dibakar sampai jasadnya menjadi arang. Kemudian ditumbuk, habis itu ditumbuk halus, kemudian ditaburkan di lautan. Kemudian Allah mengumpulkannya kepadanya. Allah mengumpulkannya kepadanya lalu berfirman. Jadi setelah jadi arang, kemudian ditabur di lautan, kan menurut logika kita nggak bakal hidup lagi kan? Menurut logika kita, menurut otak kita. Ya, sudah jadi arang, arangnya ditebar di lautan. Namanya lautan kan kemana-mana. Jadi ambiar. Ya. Tetapi disitulah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah mampu menghidupkan kembali. Allah mampu menghidupkan kembali, meskipun mayatnya, jasadnya dibakar jadi arang, jadi abu, dan abunya itu sudah ditebar ke seluruh dunia. Dibuang ke Jepang, dibuang ke Hawaii, dibuang ke Pulau Buru, dibuang ke Amerika. Pokoknya abunya itu udah nggak kemana-mana, udah nggak jelas, ambiar kemana-mana. Meskipun seperti itu, Allah bisa mengumpulkan kembali, kemudian menghidupkan kembali. Nah, pada saat dihidupkan kembali utuh, orang itu ditanya sama Allah, mengapa kamu melakukan hal itu? Ngapain kamu pesen sama keluarganya supaya seperti itu? Ya, dibakar jadi arang, kemudian arangnya ditumbuk, kemudian ditabur. Mengapa itu kamu lakukan? Maksudmu apa? Maksudmu? Ya. Maka ia menjawab, karena takut kepada Engkau. Saya takut sama Engkau ya Allah. Ya, takut. Alasannya cuma satu, takut aja, nggak ada alasan lain. Ya, sebab dia pikir kalau aku bisa hidup lagi utuh, aku pasti akan dihisap, pokoknya akan disiksa lah. Ya, jadi supaya aku nggak disiksa, maka udahlah, jasadku aku hancurkan, jadi arem, ditabur di tengah lautan. Maka Allah mengampuni orang itu. Uqbah bin Amr berkata, saya juga mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, dan adalah orang itu tukang pencuri kain kafan. Jadi ternyata menurut riwayat dari Uqbah bin Amr bahwa orang yang dimaksud itu adalah tukang pencuri kain kafan. Kok sampai mencuri kain kafan? Mungkin saking miskinnya, atau wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Kok nyuri yang susah gitu loh? Kain kafan itu kan ya udah dikubur, dilepas gitu ya. Untuk apa gitu kain kafan itu? Apa untuk jimat? Apa kain kafannya orang-orang Arab itu harganya mahal? Mungkin semacam sutra, wallahu a'lam. Intinya dia pencuri kain kafan.
Al-Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang beragam. Jadi ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang beragam. Jadi mungkin ada lafaz yang tidak sama persis, ya. Di antaranya bahwasanya ia memerintahkan anak-anaknya untuk membakar setelah ia mati. Ya. Jadi dalam riwayat Bukhari Muslim jelas bahwa si calon mayat ini memerintahkan anaknya. Ya, nak, sini kumpul. Nanti kalau Abi mati tolong dibakar jenazahnya. Bahwasanya ia memerintahkan anak-anaknya untuk membakarnya setelah ia mati, lalu menumbuknya kemudian menebarnya. Sebagian di daratan dan sebagian di lautan pada hari yang berangin kencang. Nah ini Pak, ini riwayat dari Bukhari dan Muslim. Jadi setelah dibakar jadi arangnya ditumbuk, kemudian nyebarnya bukan hanya di laut juga, di daratan juga. Kapan nyebarnya itu? Nyebarnya pada saat ada angin kencang. Ya, biar terbang kan Pak, biar terbang kemana-mana. Mereka pun melakukan itu, lalu Allah memerintahkan laut, dan laut pun mengumpulkan yang ada padanya, lalu memerintahkan daratan, dan daratan pun mengumpulkan apa yang ada padanya. Kemudian Allah berfirman, jadilah. Jadi Allah kalau ingin menghidupkan cukup dengan kata-kata kun. Kun. Jadilah. Jadi kan tadi udah disebar Pak ya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Udah ditumbuk arangnya itu, arang mayat itu, kemudian disebar di daratan, di lautan pada saat angin kencang. Kemudian akhirnya Allah perintahkan laut, "Hei laut, kumpulin arang-arang yang tadi itu." Dikumpulkan sama laut. "Hei daratan, kumpulin." Akhirnya daratan dengan lautan memenuhi perintah Allah untuk mengumpulkan kembali arang-arang itu. Kemudian dihidupkanlah orang itu. Ya. Dan Allah dalam menghidupkan itu cukup mengatakan kun, ya, jadilah. Maka tiba-tiba ia kembali menjadi orang yang berdiri tegak. Gagal lagi Pak, berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan melakukan perbuatan ini? Ia berkata, karena takut kepada engkau. Karena takut kepada engkau. Dan engkau lebih mengetahui. Ya. Karena takut kepada engkau dan engkau lebih tahu. Artinya saya melakukan ini, nyuruh anak-anak saya supaya saya mayatnya dibakar jadi arang, kemudian arangnya ditebar, itu karena saya takut kepada engkau. Dan engkau juga tahu kan isi hati saya, maksudnya begitu. Artinya ya Allah, walaupun engkau tidak tanya ke saya, engkau tahulah isi hati saya, gitu loh. Apa yang menyebabkan kamu melakukan perbuatan ini? Ia berkata, karena takut kepada engkau dan engkau lebih mengetahui. Maka Allah merahmati dan mengampuni kesalahannya. Ya. Jadi ini riwayatnya berarti dua, ada yang Imam Ahmad, ada yang Bukhari Muslim. Jadi para jamaah sekalian, cukuplah dari surat Yasin ini bahwa kita pasti akan dibangkitkan. Dan insya Allah orang-orang beriman, orang-orang yang sudah taklim, sudah ngaji, ya, karena kita yakin dengan rukun iman yang kelima kan, ya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yaumil akhir itu adalah yaumiddin, maliki yaumiddin, yaitu hari pembalasan, ya. Ad-din adalah pembalasan. Jadi yaumil akhir adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, pembalasan itu artinya kita hidup kembali. Kita hidup kembali, kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Nah, ini yang tidak diimani oleh orang-orang kafir dan musyrik, bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Nah itu
apa namanya, tambahan dari keterangan bulan yang lalu tentang dua orang musyrik yang mematahkan tulang-tulangnya, kemudian tulang-tulang dari makam, dari kuburan, kemudian dilemparkan, kemudian menantang kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, emang Tuhan kamu bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah remuk ini?" Gitu ya. Orang yang pertama namanya Ubay bin Khalaf, orang yang kedua namanya Al-As bin Wail. Ya, nah ini hari ini lanjutannya, yaitu dengan dua hadis tadi. Hadis yang pertama tentang Allah menyatakan, "Hei manusia, kenapa sih kamu menganggap saya itu lemah? Saya itu nggak mampu menghidupkan kembali. Wong membuat kamu dari tidak ada, membuat kamu dari nol, dari tidak ada sampai ada saja Allah bisa. Apalagi ini sudah ada. Ya. Walaupun sudah jadi abu, sudah jadi arang karena dibakar, tetap akan dihidupkan kembali." Ya. Kemudian hadis yang kedua tadi, yaitu tentang seseorang yang sakaratul maut, kemudian sudah tidak ada harapan lagi hidup, kemudian memerintahkan keluarganya untuk nanti kalau saya sudah resmi mati, tolong dikasih kayu bakar sampai menjadi arang, kemudian arangnya ditumbuk, kemudian ditebarkan di lautan. Itu yang riwayat Imam Ahmad. Yang riwayat Bukhari Muslim, ditebarkan di laut dan di darat. Pada saat kapan? Pada saat angin kenceng. Ya, kalau orang WKD angin kenceng kan main layangan Pak ya, main layangan. Ya. Kalau ini menebar arang yang sudah ditumbuk. Nah, ternyata dengan kekuasaan Allah tinggal perintahkan laut, "Hei laut, kumpulin lagi arang yang sudah jadi debu tadi. Hei daratan, kumpulin lagi." Setelah kumpul semua, Allah perintahkan laut dan daratan, kemudian Allah cukup berfirman, "Kun," jadilah. Ya. Para jamaah sekalian, dengan demikian maka pembahasan surat Yasin dari ayat 77 sampai 78 insya Allah sudah tuntas, dan nanti untuk bulan depan kita akan membahas penutup dari surat Yasin, yaitu ayat 81 sampai 83. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini penutup dari surat Yasin, yaitu 81 sampai 83. Insyaallah akan kita bahas bulan depan ya. Jadi jangan absen ya, terus bisa biar bersambung. Insyaallah ini surat Yasin sudah kita bahas dari ayat 1 Pak ya. Terus bersambung ini yang mendekati akhir. Dengan demikian, ketika kita membaca surat Yasin, kita harus paham bahwa begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah dan misi-misi yang terkandung dalam surat Yasin. Mungkin hari ini cukup dulu, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan kepada para jemaah.